Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Hanif. Seperti yang sudah tertera di judul video ini, di sini kami akan melakukan penelitian terhadap daerah aliran Sungai Cimanuk. Sebelumnya, di sini kami sudah berada di titik kumpul yang sudah ditentukan, yaitu di rumah saya yang berada di Komplek Agnia Residen Ciate. Kemudian selanjutnya, di sini kelompok kami beranggotakan dari 7 orang, yang 4 diantaranya sudah berada di sini, termasuk kameramen, dan 2-nya lagi secara terpisah melakukan pemberangkatan ke lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian, satunya lagi berhalangan untuk ikut hadir dalam penelitian kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai salah satu narasumber kita mengenai daerah aliran Sungai Cimanuk. Bersama saya sekarang sudah ada salah satu narasumber. Mohon maaf Pak, Pangkuan. bersama Pak Engkun. Lupa Pak, tiasa ngajelaskeun lah misalkan kegiatan Bapak sehari-hari. Kegiatan Bapak kuli bangunan saya. Jadi Pak Engkun sehari-hari bermata pencaharian sebagai kuli bangunan. Punten Pak, Dupi Bapak asli orang dia. Mohon dia. Oh Bapak lahir di dia Pak. Lahir mah di Bandung saya. Oh jadi Mohon. pindahan. Mohon. Pami di tahun sabar Bapak terus di dia. Tahun sabar ada kirang laku 10 tahun dia saya. 30 tahun. Oh Mohon. lamanya Pak. Mohon. Dupi Pak mengenai banjir bandang di daerah aliran Sungai Cimanuk. Bapak termasuk orang yang terkena dampaknya Pak. Iya, Apa saja yang rumah valid saya. rumah hancur? Iya, hancur. Anggota keluarga Pak? Alhamdulillah selamat semuanya. Oh, alhamdulillah anggota keluarga selamat semua. Terus selanjutnya dari pihak pemerintah atau dari pihak kabupaten ada tanggung jawaban Pak? Oh, ada tuh. Seperti logistik gitu Ya, ya, mencukupi gitu. Karena sepas rumah valid jadi ganti sama pemerintah. Diganti ya Pak? Iya. Ya, alhamdulillah itu diganti rumah valid itu. Oh, berarti hanya logistik dan rumah baru ya Pak? Iya. Kan Bapak tahu ya misalkan Bapak terang mengintan resiko tinggal di pinggir atau sekitar daerah sungai. Iya, tahu tuh resikonya banjir tuh. Ya, tapi misalkan kenapa Bapak milih untuk tetap tinggal di daerah tersebut? Iya. Oke. Ya, halo. Ini cuma hunian sementara, saya kalau udah dibongkar ya saya pindah ke rumah yang baru itu. Oh iya. Oh jadi menurut Pangkon rumah yang dibangun kembali di sini tuh hanya rumah sementara untuk menunggu rumah baru, Iya. Rumah baru yang dijanjikan pemerintah. Ya, tapi udah ada rumahnya itu. Oh udah ada, hanya belum diisi. Iya, udah diisi sama anak saya. Oh ada diisi oleh anaknya. Terus Pak, ini mengenai larangan dari pihak Kementerian PUPR, bagaimana ini Pak tanggapan Bapak? Ya kalau pemerintah tidak boleh bangunan lagi itu. Oh iya. Harus ini udah zona merah. Udah harus dikosongkan ini bangunan. Jadi menurut penduduk setempat bahwa daerah aliran sungai memang daerah zona merah bagi pemukiman. Kementerian PUPR pun sudah melarang, membuat himbauan berupa pelang-pelang pelarangan untuk membangun pemukiman penduduk di daerah aliran sungai. Kira-kira Pak mungkin kan pemukiman di sini Bapak memang tidak dari awal. Iya. Tapi misalkan dulu Bapak waktu pindah ke sini, apakah pemukiman memang sudah sepadat ini Pak? Udah. Udah sepadat tuh. Jadi dari dulu juga memang sudah padat seperti Iya, ini. iya. Lalu Pak, tanggapan Bapak
mengenai bagaimana nih perkembangan aliran sungai dari tahun ke tahun. Misalkan makin ke sini kan si aliran sungai itu makin menyempit karena Iya. banyaknya tanaman liar Iya. ataupun juga karena banyaknya tumpukan sampah. Iya. Bagaimana itu? Itu kalau hujan sedikit tuh air Cimanuk ya meluapnya cukup tinggi sekarang Oh, iya. itu. Karena kiriman juga ya Pak Iya. dari hulu. Iya. Iya. Lalu Pak, bagaimana ini tanggapan Bapak? Ini sampah-sampah itu semuanya dari warga setempat atau dari mana ini Pak? Ini dari sana tuh Keban Arus Palid itu. Oh, Arus air. ya arus air Iya. terbawa tersangkut di batu-batu ya Pak. Iya. Iya. Oh, jadi mungkin jadi semua sampah ini bukan semuanya dari penduduk setempat ya Pak. Iya. Iya. Jadi sebagian merupakan bawaan dari Iya, hulu. Lalu Pak, kan tadi menurut Bapak, kata Bapak itu sedikit hujan sedikit saja air Cimanuk itu bisa meluap. Iya. Iya. Nah, kan dulu kita tahu banjir bandang yang di tahun 2000 berapa itu Pak? 2016 2018. 2016 mungkin. Oh iya 2016. Ada lagi nggak Pak kejadian banjir setelah itu? Ada tuh. Tapi tidak separah yang pertama. Iya. Semuanya ini kasur udah masuk lagi air itu. Tidak sebesar yang pertama ya. Semua masyarakat sini udah mengungsi lagi kemarin itu tuh. Untuk pengungsiannya kemana Pak? Tahu disediakan posko? Enggak, ke rumah-rumah aja, ke rumah tetangga, ke rumah saudara tuh. Untuk ketika seperti itu, untungnya para warga kan saling membantu Pak. Iya, saling bantu gotong royong. Baik Pak, kan tadi mengenai masalah sampahnya dan banyaknya tanaman liar di sekitar ini. Lalu sekarang Pak, kalau mengenai air dari Sungai Cimanuk, menurut Bapak dari tahun ke tahun itu seperti apa Pak? Semakin keruh tuh. Makin kotor ya Pak? Iya, semakin kotor. Kalau dulu tuh semasa 20 tahun ke belakang bisa pakai cuci, bisa pakai mandi. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau sekarang itu air Sungai Cimanuk itu sudah tidak bisa digunakan Nggak bisa. sehari-hari. Kotor tuh itu. Beda yang 20 tahun ke belakang Ya. masih kena jernih tuh. Bisa pakai mandi, bisa pakai nyuci tuh. Lalu Pak, misalkan ada gak dampaknya penyakit karena bawaan dari pemukiman yang ada di daerah aliran sungai yang kotor ini Pak? Ada gatal-gatal tuh. Gatal paling Iya. umum ya Pak. Iya, Lalu gatal-gatal lagi. Udah gatal-gatal aja. gatal. Mengenai air yang kotor Pak, misalkan dulu kira-kira berapa tahun ke belakang gitu Pak terakhir air ini jernih atau masih bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari? 15 tahun ke belakang. 15 tahun ke belakang. Iya. Cukup lama. 15 tahun ke belakang bisa dipakai. Kalau sekarang nggak bisa pakai apa-apa. Oh, iya. Terus Pak, kalau misalkan mengenai ini Pak, kan sekarang jadi tidak bisa digunakan untuk sehari-hari Iya. ya Pak, kebutuhan mandi, masak Iya, atau nyuci iya. apapun itu. Ada nggak Pak dampaknya misalkan jadi sekarang rumah-rumah tuh harus menggunakan air dari PDAM gitu? Iya, iya. Ya semuanya pakai PDAM sekarang. Sekarang pakai PDAM, Kalau dulu Cimanuk aja yang dipakai. tinggal nyuci di sini Iya. gitu Pak. Kalau sekarang ledeng yang dipakainya. Oh iya. Cukupkan sekian wawancara bersama Pangkun. Iya, Ya, iya. terima kasih Pak. Sama-sama ya, Dek. Baik, sekarang kita sudah di salah satu lokasi di mana dahulu kejadian termasuk wilayah yang terkena dampak yang cukup parah ketika terjadi banjir bandang Garut tahun 2016. Di sini ada plang himbauan dari Kementerian PUPR bahwasanya daerah di pinggir aliran sungai itu memang zona merah, jadi tidak bisa atau tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membangun pemukiman di daerah tersebut. Ya, jadi dari sebelah sini sampai ke sebelah sana itu memang tidak boleh untuk dibangun pemukiman. Nah, di sini dulunya sebelum kejadian banjir bandang Garut itu, di sini itu pemukiman dari Bapak yang tadi kita wawancara itu, Pangkun. Jadi ini dulunya itu rumah beliau. Namun
ketika terjadinya banjir bandang tersebut rumahnya hancur dan beliau sekarang membuat rumah baru, rumah sementara dari anggaran pemerintah di sebelah sana. Ya, sekedar info teman-teman. Jadi tadi kami sudah melakukan pencarian narasumber ya. Dari pertama kita itu rencana melakukan wawancara kepada ketua RT, kemudian ketua RW. Tapi setelah kita mencari info, nanya ke warga, ternyata sedang tidak ada RT dan RW-nya. Jadi di sini kami lumayan kesulitan juga mencari narasumber. Alhamdulillah tadi kita mendapatkan satu narasumber yang sudah diwawancara tadi oleh Esa Pangkun. Ya, kita sudah di kolong jembatan ini, persis di kolong jembatan. Di sebelah sini kita lihat sampahnya banyak sekali. Di seberang sana juga banyak sekali sampah. Airnya juga sangat kotor ya teman-teman. Sangat berbahaya jika kita konsumsi dan juga kita pakai mandi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zia dari kelompok 1 Objek Penelitian Daerah Aliran Sungai Cimanuk. Oke, pada kesempatan ini di hari kedua kami akan melanjutkan di daerah aliran Sungai Cimanuk bertepatan di daerah Cimacan. Oke, kami di sini kelompok dengan beranggotakan 7 orang. Yang berkenan hadir cuma 5 orang. Oke, tidak perlu banyak basa-basi. Let's go. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah bertemu dengan salah satu warga yang ada di daerah Cimacan ini yang kita jadikan sebagai narasumber. Atas nama siapa, Pak? Asep Sofian. Asep Sopian. Sudah lama tinggal di sini? Ya udah dari SD. Tahun berapa itu, Pak? Ya belum ingat, paling tahun 2000 sekarang. 2005 Paling di tahun 2005-an lah. Oh, tos laminya. Iya. Tos. Pekerjaan naon, Pak? Abi mah jualan cuangki. Gaduh murang kali tuh, Pak. Abi alhamdulillah gaduh tilu. Oh, tilu. Nya nu 2 mah ngantunkeun, hiji enak. pamegat. Nu pamagat status pendidikan atau kumaha? SD, SMP. SD kelas 2. SD kelas 2. Mamahna Oh. di Samarang. Bapak kan tos lami carek di dia ya. Aya perubahan teu Sungai Cimanuk anu dulu sareng nu ayeuna bedana kumaha? Ya, Perobihan. Ya lah. Saya teh ngaya kirmiran beton muka handap teh. Bagusnya. Kami kaluhur. ada rek-rek oge gitu lah. Oh. Hariwang teuing gitu. Dan saya mah sanes lengkap di Cimanuk, kumargi di terminal di pasar. Nya. Dia lalu unsur ieu teh ka lebetkeun ka Cimanuknya otomatis udah naik kan ka Kami itu bendungan. Oh, bendungan. Kelalayan teh panginten gitu. Oh. Namina jalmi kan. Oh, jalmi. Hilap. Bukan berarti abi ngelepatkeun bendungan nya sanes gitu. Lalu mah kabujang ieu bade dibuka kabujang listrikna pareum nyeunteun. Kemudian keangkat genset diangkat tapi da teh lami setengah jam teu aya. Kan kun tinggal ieu we sampah-sampah. Oh, sampah-sampah. Katune lumpur setengah meter mungkin. 1 meter. Oh, jangkung atuh. Iya, saya lumpur teh di Kenabi mah langkung, Bah. Kenabi mah nya langkung. Soalnya kan legok kenabi mah. Dulu airnya bersih tuh sih. Pas dulu. Dulu mah biasa kieu-kieu we nya. Oh, ti dulu kan atas kieu. Nya, soalnya kan ima pokokna Sungai Utami soalnya kan di mana-mana ka dieu di rumah sakit ka dieu Oh. pasti. Soalnya kan ima pasar indukna we gitu mah. Pang ageungna gitu. Tah, upami abi tinggal deui nya di pinggir-pinggir sungai ieu teh seueur sampah gitu. Kira-kira sampah ieu teh di mana sih? Ai perkawis apa mah benten-benten. Tiap Benten-benten. daerah ge aya wae gitu. Tiap daerah. Bahkan pami dinten Jumaahnya bahnya pami di non nama teh cina teh penting usah Sangreret. Cikendi. Nah, pami Cikendi. Oh, Cikendi. Nya. Eta nu seueur pisan mah.
di hari Jumat gitu aya istilah aya kiriman sampah di Cikendi gitu Pak. Bukannya abi ge kerang uning soalna abi mah tasem pernah amang kadenya nganterang dupi Cikendi mah sumpina teh da mun sampah di kota-kota Iya. eta mah jeung cenah teh hideung cai limbah gitu. dari limbah kulit Sepnya kulit bauna benten gitu. ateu di cai Lengkap teh langsung hideung bahkan loba ge mararabok gitu. Oh, Saking ku limbahna kental lagi lah panyetan bau oge gitu. ayo warga sekitar dia sok aya teu anu micen sampah ka dieu tah. Aya wae oge kan paling asa karek lubung gitu Oh. teu sekaligus mobilan teu. ngadama dirinya tahu itu tempat sampah tadinya ngadara mana bukan ku jabah Perkawis sampah macan mah da teu patos ngahambat teh. Oh, ngabat teuing. Ali barang jadi ali. alung-alungan ke Cimanuk Kadang kan sok ka pasar misalnya teh buang nu pinggir jalan gini ya paling kadinya. Oh, kadinya. Jadi faktor terbesar dari sampah itu bukan dari warga sini gitu. Bukan, jadi kiriman Kiriman. Oh. Bahkan dari kota-kota kan paling selainnya kadari ya ngebuang sampah lagi paling orang dia malah ke pasar sambil balanya buang gitu di situ jarang ka dieu. Udah. Iya Pak. Kami abi ninggal di daerah sana Pak nu pemukiman di pinggir sungai pisan aya peringatan di pemerintah gitu Pak. Kami di dia di Cimacan aya teh Pak atau emang terus menuruti aturan kan sekedah tekenging ada pemukiman di pinggir sungai. kenging jarak 50 meternya Pak. 50 meter 50. dari bantaran ini dari bibir ini. Iya mah programnya mau di mana-mana mau di gunung di mana-mana mau 15 meter 15 meter. Di pinggir sungai ka ditu teh Eta ge peraturan pengecualian pemerintah musim mah. hujannya banyak. Pemihodoknya mahnya biasa-biasa gitu. Udah, Weng. Ya bentar aja atas cekap ya. Sekedap. Selain apa sepengetahuan A, selain dari Cikendi kira-kira yang bikin apa ngotorin sungai Cimanuk dari mana? Limbah selain dari Cikendi. Ada Kalau perkawis lima mah ada anu terang we di dieu terang banyak eta we cing gede unggul. Cikendi terang unggul. kali ditu nama Ya Pak, terakhir Pak, mungkin saya saran atau kritik kanggo pemerintah yang ti Bapak di masyarakat tempat yang kumaha. Ya perkawis ieu mah nya kumaha tuh da namanya masyarakat mah tergantung pemerintah teu tiasa sakohoyong gitu. Benten-benten pendapat. Da malih mah anu mau ngarali ti dia teh bapak ge bapak anu teu ngalih ka dieu teh Nya. pedegong teh naon da aya nu bapak di dieu teh 8 tumah aya ditinggal ka ditu mung 3 tumah bari jeung hareureun teu sesuai gitu sesuai sareng tanah penggantinya. Oh, jadi teu sesuai bangun Iya. Sesuai janji. Iya. 3 tumah tanahna teh Jadi ya balik lagi ke sini gitu kan. Iya. Bahkan susah usaha di sana mah jauh Iya. harus pakai ongkos kalau Pasar berangkat jauh. malam jam 2 jam 3 dari situ mah harus pakai motor kan yang enggak bisa motor pakai motor yang jalan kaki emang wali oge ini kreus we kan kadang-kadang nutus gitu ya ada yo areu hideu ya. Nutus biasa. anu terus biasa pencaharian di dia Di dia mah dia mah. getos ka tiseureuh sadayana tukang keusik eta Oh. di dari deui we antara mah rongsokan keusik Ya teu ngajamin gitu walaupunnya nya saur pemerintah mah aman cenah. Memang aman sih jauh kanu Cimanuk, tapi usaha waktu usaha da eta nu ari penting urang mah pasar mah gedah caket ka pasar aya Iya. dibelikeun ka ditu janten barabe di motor-motor ku abi ai perkawis banjir bandang mah data mah tos waktu nanya sanu hoyong gitu. Teu nyalahkeun Pemerintah. penunggang teu abi ge. mun ai musibah mah saya terus di dia wae Cianjur ya Iya. geuningan Anu tebih ka Cimanuk. pengorbanana sabaraha ratus dia bang 12 udah mau 2016 12 jami di dia mah Cianjur mah sabaraha ratus jami musibah mah peringatan di rumah kawasan
kan sok seueur jami teu fanatiknya asna bongan asa deket Cimanuk padahal upami anjeun ngimut deui mah bawa mahenana ke ku angin tornado cenah jauh ti Cimanuk oge kan sanu terang aya musibah Lain terang. Orang Cimanuknya kana lotor cenah seura ieu penghuni nu kotor ada teu kotor sadayana ngan Enak-enak Bapak itu di manusia. Cimanuk aman selamat alhamdulillah. Alhamdulillah. tergantung perbuatan jaminan. Jadi Pak, walaupun ada bantuan dari pemerintah penggantian, jadi nggak menjamin juga gitu, nggak Iya. menjamin, kurang tepat. Iya. Kurang tepat, gitu. Soalnya banyak yang menyimpang gitu misalkan posko 1 bahkan seposko itu kan belum tentu buat Cimacan kadang-kadang yang gak kebanjiran juga kebanjiran Kebanjiran juga. Ikut. itu Ini juga kurang tepat juga ini. Malah dimanfaatkan. bahkan lebih banyak itu kebanjiran yang nggak kebanjiran Kebanjiran. mengatasnamakan Yang kebanjiran mah kadang-kadang kebagian, kadang-kadang enggak. Yang itu mah kadang-kadang sasaran. yang mengutin melalui dus gitu kan di jalan buat itu korban banjir boro-boro buat korban banjir itu buat Pribadi. pribadi mintanya bari mabok-mabok gitulah gitu. Yang ngasihnya eta mah teu tepat sasaran we seharusnya mah kan langsung ke lokasi nya Penghuni atau lewat anu RT RW bersangkutan. nggak apa-apa langsung lebih bagus gitu tepat sasaran namanya juga manusia kebanyakannya yang memanfaatkan dalam kesempitan gitu. Ya, hatur nuhun waktunya Pak. Sama-sama ya. Mangga. Ya, kita kembali ke studio. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penelitian hari kedua ini telah berjalan dengan lancar. Jadi ya begitulah hasil wawancara kami terhadap beberapa narasumber yang di 2 wilayah. Yang pertama di daerah aliran Sungai Cimanuk di daerah Leuwi Daun, dan yang kedua di tempat ini di daerah Cimacan. Mungkin sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video, dalam kata-kata banyak kesalahan. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.